dan aktifkan loncengnya. Like dan share juga ya. Ya. Kemudian kita coba lagi ya Pak, ini di Sedahan Pak, di daerah Kayong Utara. Ini padinya Inpari 6. Waktu di Ubin petugas Pak, POPT Pak, dia ada petugas POPT yang ngubin. Saya tak terlibat di situ, biar aja mereka lah saya kan. Itu ubinannya tuh 16,8 ton Pak. Tapi orang BI bilang tunggu hasilnya aja. Jadi dijemur, mungkin dah mau dekat giling atau simpan lagi. Ini ditimbang ini 12,4, itu di kantor tuh udah jangankan pesta Pak, 3-4 tahun dia pesta segini luar biasa itu. Nikah lagi Tapi ya namanya ini kan teknologi anak kampung Pak, jadi tidak diterima biasanya. Orang-orang pintar itu orang anggap ini wah ini bukan ini ya. Makanya alhamdulillah diuji coba di beberapa tempat termasuk di Sumatera Utara Pak, di Nias ini Pak. Pak dan Sinaga. Ini Bapak ini kumisnya sudah Haston. Kalau saya kan jenggotnya Haston. Dia yang memperjuangkan ini Pak, Haston ini. Dulu di daerah ini mungkin hanya 3 ton aja. Makanya Pak bisa lihat ini tidak mungkin 3 ton segini hasil. Di Pulau Nias ini Pak. Nah, akhirnya berkembang kita di Facebook soal macam ini, termasuk ini di Blora. Di Blora ini Pak, ini padi yang bingung kan, daunnya kelihatan. Ini di Blora ini Pak. Luar biasa. Nah ini juga kita ada juga Hastoner Pak, provokator Haston dari orang Semarang ini Pak Irianto ini, dia membandingkan. Jadi dibandingkannya Haston di umur 27 hari, Pak bisa lihat ini yang biasa nampak tangannya kan, langsung kelihatan Pak bisa tengok. Nah, ini yang umur 42 hari kelihatan, mungkin pupuknya sama, kualitasnya sama kan untuk menguji. Ini umur 62 hari. Beda. Jadi maka beliau bilang kalau Haston itu insya Allah Mas, mau cari 9-10 itu gampang, maksudnya ringan gitu Pak. Tapi kalau Bapak ini berupaya maksimal lagi, insya Allah bisa di atas itu. Jadi istilahnya tidak perlu anak itu saya pikirkan udah banyak begitu kita ngobrol kan, tinggal kita rawan aja istilah logikanya itu Pak. Logikanya itu kita tinggal ini ya. Cuma nanti kita ada beberapa teknik atau titik kritis yang perlu kita bagi. Kemudian akhirnya setelah heboh Haston ini datang 4 utusan menteri Pak ke Kalbar, katanya pengen belajar Haston, mau diterapkan tingkat nasional. Jadi mereka uji cobalah ini di Balai Besar Sukabumi. Di saat padi sedang bunting atau di traktor sekian ribu meter ini, mereka plot tanam Haston. Maksud saya itu diundang ke sana biar Hastonnya tidak sesat gitu Pak ya. Kan banyak orang mengklaim Haston nggak tahu sebenarnya SOP-nya salah gitu ya. Kita mau ini Hastonnya di jalan yang benar, yang lurus gitu, gimana gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, akhirnya mereka lakukan riset sendiri. Ini mereka sebut Haston M1 ini Haston original Kalbar. Padahal dari penampilan saya yakin salah, karena ini bibit saya yakin ini masih dicuci. Nah, kedua Haston yang pupuknya mereka pakai disebut M2 oleh mereka. Ini Haston M3 umur yang mereka mudain. Ini PTT, GPTT yang dikembangkan nasional Pak. Dulu ada program GPTT itu. Bapak petani pasti soal tahu ada program GPTT. Nah ini SRI, andalannya dunia. Yang mana yang betul batang dulu, ya. Jadi ditanam Pak. Ini mereka tanam, dipoto lah setiap ini. Oh, jadi saya ada teman saya yang moto orang dari ini. Jadi Bapak bisa lihat keragaannya Haston itu lebih dulu keluar jebol, yang SRI hancur karena alasan mereka off-season di luar musim ini, padi lagi bunting di traktor sehingga hama semuanya kena hama kan. Nah, saya tidak tahu ini apakah perlakuan mereka nih pupuk segala macam, kan tidak tahu gimana mereka ini kan. Tapi alhamdulillah akhirnya dipanen saat itu. Haston dulu panen, diundang para pejabat-pejabat di Ubin orang. Sekali di Ubin saya lihat wah ini Hastonnya salah nih, banyak SOP yang dilakukan, tapi tidak apa-apa lah saya bilang. Diberilah kesempatan kita untuk uji coba di beberapa tempat, walaupun saya tidak begitu mengikuti karena Hastonnya udah keluar jalur lah, udah banyak ada alih ke bisnis yang tidak jelas segala macam. Bukan Haston garis lurus. Nah itulah makanya saya menunggu nih
jika ada ingin yang meminang atau mengajak atau bergandengan tangan ini, tapi yang sesama pemikiran. Nah, insya Allah mudah-mudahan NGO ini satu visi satu jalan. Amin. Ini orang pun makin coba Pak. Ini di Kerawang. Ini yang dasar 9,9 ton mereka. Ini udah senang lah mereka nih Pak. Ini di lahan yang sebenarnya nggak begitu ini dicoba. Nah, alumni IPB ini membuktikannya. Nah, Pak Presiden Jokowi juga udah tanam Pak Haston Pak di Kalbar waktu baru-baru menjabat. Tapi ini gagal. Karena saya bilang Haston itu bukan padi Superman yang pasti berhasil. Kalau tidak dirawat, tidak SOP ini dilanggar, tidak ini dia akan gagal Pak. Sampai buka-buka sepatu Pak Jokowi ini kalau Haston. Nah, gagal nih Pak, saya ngomong ini gagal. Tapi alhamdulillah dia panennya di Sukoharjo. Dia tanamnya di Kalbar, panennya di Sukoharjo. Jadi ada 50 hektar lebih ditanam di sana oleh ada doktor atau profesor dari UNS itu. Coba dulu 3 hektar, dia berasumsi pemikiran begini, kalau dulunya dapat 7 ton, pakai pupuknya umumnya 700 kilo umpamanya. Kalau Haston ingin 14 ton, pupuknya harus dikalikan 2, 14, 1 ton 400. Saya bilang, dari mana yang pemikiran? Kami ini Haston ini malah pengen ini mempersedikit pupuk Pak. Nama ngirit. Karena Haston itu udah tidak lagi mikirkan anakan istilahnya. Jadi makanya nitrogennya itu tidak terlalu banyak, karena itu udah banyak bibitnya gitu, seperti itu Pak pemikiran ininya Pak. Nah ini Pak Jokowi, saya hadir di situ, cuma saya tidak mau merapat di situ. Memang dicari oleh Bapak yang Pemkab itu, yang lebih senang dengan petani bertugas. Nah jadi karena kementerian juga tidak senang, ini bukan dari bank sepertinya. Jadi udahlah saya tidak pusing di situ. Tapi waktu Pak Jokowi ke sana, kata Pak Jokowi kan waktu dia liburan waktu mau acara apa di ininya, dia datang di hari Sabtu itu Pak, dia minta jangan ubinan, real. Makanya di real lah dipanen seperti ini Pak. Ini ubinannya ada, tapi dia minta hasil real. Ini ada yang 10, 9. Itu pun penggunaan Koreanya luar biasa. Maka saya sebenarnya untung saat itu kita cepat hentikan Pak, saya ke sana, kita ganti dengan MKP biar proses nitrogennya bisa ke arah ke posponnya. Ini ada yang 12 Pak, ada yang jadi akhirnya Pak Jokowi baru panen. Ini yang panen pun pas Wapres Pak, maksudnya anu sendiri. Ya, disitulah sayang setelah itu tadi Pak, lagi-lagi karena tadi Pak ya kekuatan apa saya tidak tahu ini teknologi ini nih sayang ini karena tadi ada banyak kepentingan segala macam, maka saya lebih banyak ke Bank Indonesia. Dengan Bank Indonesia saya ke beberapa daerah di Nusantara ini, walaupun hanya 2 hektar. Bank Indonesia itu benar-benar deh kita FGD dulu, dilatih dulu, diajari benar, petani tidak yakin, diyakinkan dulu sampai nyontoh, sampai berapa kali panen. Karena tidak mungkin harus ini Pak, ada malu lah Pak ya, yang tukang nanam 20, 30 kan kurang lebih, nanti belakang lebih dikit 7, 8, nah itu dah. Jadi tidak bisa. Maka sekarang saya agak sedikit ini Pak, kita terlalu muluk. Saya tidak terlalu ini Pak. Saya makanya ditanya Haston berapa hasilnya, saya tidak pernah bilang. Saya gini, lihat dulu Pak kondisinya. Kalau di situ itu biasanya 2 ton, 1,5 ton, 2 ton, insya Allah. Nah ini 2 ton, 5 ton itu. Yang dulunya 3 sampai 4, insya Allah naiknya 7, 8 gitu dulu lah, tahap awal gitu lah. Jangan terlalu ini dulu. Yang dulu udah biasa dari 7, 8 itu bisa sekitar 10 atau 11 atau 12 gitu, seperti itu. Jadi kita bertahap karena nanti Haston tuh jerami juga kita ambil di situ. Kita mau Pak jerami atau dikasih sapi boleh nanti balikan lagi. Karena dalam konsep padi ini yang saya pahami ini Pak, sebenarnya padi itu yang kita boleh keluarkan dari sawah itu beras saja. Selebihnya itu balikan lagi. Karena pupuk terbaik tanaman itu adalah bagian tanaman itu sendiri. Kita jeraminya balik sebenarnya, kulit padinya, sekamnya pun balik lagi dalam bentuk arang atau apa serang. Jadi balik lagi di situ sebenarnya. Nah, jadi di situ. Kemudian inilah pendekatan. Jadi malam-malam tuh saya tuh mikir Pak, bagaimana ya saya ingin menjelaskan para ahli Pak, para orang pintar yang pertanian ini tentang Haston ini. Jadi akhirnya malam saya bangun sejam 3 subuh, saya lihat pipet Pak. Ya pipet, betul nih. Pipet.
sedotan tuh Pak. Oh saya bilang sedotan ini, saya anggap ini bibit padi. Ini kan masih bebas ini, dia bisa beranak ke kanan ke kiri gitu ya. Jadi waktu saya gabungkan pipet kedua, oh dia masih juga pipet sebelah sini dia masih bisa beranak kan. 3 pipet masih juga dia bisa oh, 4 setelah saya gabungkan 20, ternyata ada ini 2, 4, 6, 8, 10 ini ada 2 di tengah-tengahnya ya. Yang 10 ini kan yang 2. Yang ini ada 8. Oh saya bilang, ini yang saya bilang nih. Yang ini beranaknya karena tua ada 1 atau 2 batang di pinggir, yang di tengahnya tidak beranak. Inilah saya betul orang-orang yang terzolimi dari itu yang jadi makanya keluar nanti itu apa sudah tuh satu seragam. Yang tukang jaga burung Pak, kalau di sana kan ada istilah orang jaga burung. Itu kaget, biasanya kan padi jebul 1 2 kan. Oh masih lama nih, masih berapa hari gitu ya. Dia kaget, pas dipucuk jebul. Karena apa? Serempak itu ya namanya itu. Dan juga kalau di hasod itu kita sebenarnya tidak mesti harus membeli benih yang mahal. Kalau Bapak sistem SRI, maaf. Kalau Bapak yang 1 bibit atau 2 bibit itu ditanam, kalau bibitnya jelek, dia kan akan kerumput kan. Tapi kalau Haston dari 20-30 yang tertanam, ada 1-2 yang jelek nggak kelihatan. Macam umpamanya di keluarga saya, orangnya jelek semua, saya sendiri yang ganteng, umpamanya kan. Ada ketahuan, keluarganya jelek, padahal yang ganteng. Mantap. Tapi kalau sistem yang bibit sedikit itu kan 1 rumpun Pak. Jadi kalau di BPSP ada gimana ya? Kalau seandainya kita logging kan, ada 1 padi yang bulir menyimpang atau apa namanya itu CPL ya. Dia bisa 1 rumpun. Tapi kalau di Haston di dalam pembenihan, dia ada 1 ini aja. Dari 1 rumpun itu ada 1 bagian aja yang bisa dituang seperti itu. Itu lebih menghemat. Pak ya. Nah, kemudian tentu teknologi itu ada keuntungan, ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kita ini hanya mencari bagaimana itu mendekati ke arah seperti. Jadi pertama itu produksi tinggi. Ini sudah dibuktikan oleh petani-petani yang macam-macam lah di lapangan. Kemudian dalam penanaman itu mudah. Ini yang diakui tadi Pak, langsungnya aja Pak. Nah, ngumpul aja gitu kerjanya. Malah di Sulawesi Tengah itu udah pakai mesin. Apa namanya itu alat mesinnya di mereka modif di setel Pak. Di modifnya lagi, jadi bisa hasilnya pakai mesin. Replanting. Nah, replanting ya Pak. Kemudian sedikit atau tidak ada penyulaman. Nah, itu udah banyak Pak. Jadi risiko mati bibit itu kecil. Jadi jarang sekali orang Haston itu menyulam. Jadi makanya biaya penyulaman itu hampir tidak ada di situ. Nah, kemudian penyiangan juga. Nanti Bapak nanam itu, padi kan udah besar Pak ya. Apalagi bawahnya udah mantap ditanam, rumput tuh kalah Pak. Jadi padi itu jebul gini, seumur 2 minggu itu udah penuh. Rumput yang masih kecil tuh nggak bisa bersaing dengan padi itu. Rumput itulah yang kami biarkan untuk keong. Biar keong makan. Karena umur 30 itu hasil penelitian tuh keong tuh nggak senang dengan itu. Jadi keong tuh ternyata sama dengan kita Pak, suka yang muda-muda. Jadi umur 30. Iya ya, sama sih Pak. Yang sebelah kiri Pak. Nah, jadi ini aman dari keong dan aman dengan keong. Kemudian lebih cepat panen 2 minggu Pak, sekitar 2 pekan itu lebih cepat. Sama-samanya main. Nanti dibandingkan itu, karena kita tidak mikirkan berapa anak cucu. Nah, ini yang saya amati ada yang 10-12 hari dia lebih cepat panennya. Itu lumayan. Kemudian gabahnya lebih bernas. Karena apa? Orang-orang yang berkualitas yang keluar. Malai-malai hebat semuanya. Memang hasil penelitian di Balai Besar Padi waktu diteliti itu bulir Haston itu paling mantap. Karena apa? Jadi kalau tukang ini Pak, yang tukang beli beras itu, giling itu, senang itu, harga bisa dibeli mahal. Malah di Jawa Timur itu Pak, di Jember itu bibitnya padahal sama. Jadi dia beli bibit di sini, padahal dia punya juga. Karena dinyangka itu batas baru, padahal sama. Jadi bulir yang hampa, yang gabuk itu lebih kecil. Kemudian tahan terhadap keong mas tadi dan orang-orang mana agak besar. Kemudian waktu digiling beras kepalanya lebih hangat. Nah, kemudian adaptasi di lapangan lebih tinggi karena udah besar kan. Gimana lah kita anak kecil kita turun di jalan kan, resiko segala macam kan, hujan kan. Tapi orang dewasa kan lebih
bersaing. Kemudian yang ke-10, efisien dalam penggunaan tutup. Kenapa efisien? Begini Pak, contoh Pak, saya menentukan di dalam ruangan ini ada 20 orang. Akhirnya Pak, Ibu atau bagian konsumsi siapkan 20 nasi bungkus. Tapi tahu-tahu yang di sini itu komposisinya 2 orang dewasa, 8 anak-anak, 10 balita. Ya, logikanya kan itu ya. Apa yang terjadi? Nasi bungkusnya kayak mungkin habis lah kan. Tapi yang anak-anak makan nasi sedikit telur, balita kerupuk. Jadi banyak yang mubazir. Saya yakin itu petani yang maaf ya, yang ambil rumput di lapangan tuh sebagian tuh ada yang tercuci, ada yang nguap, ada yang makan rumput, ada yang ngalir segala macam. Tidak penting. Tapi kalau Hason ini kan orang-orang berkualitas. Kayak saya gitu Pak. 20 orang di sini mungkin habis, bungkus-bungkus mungkin habis. Kasih makan habis. Habis ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi benar-benar itu. Nah, di situ yang ini. Cuman kekurangannya Pak, tentu ada kekurangan. Kebutuhan benihnya banyak. Itu sebenarnya bukan kekurangan sebenarnya, itu konsekuensi logis lah ya. Kita ingin bikin gedung seperti ini Pak Nanang ya, tentu pakai semennya agak banyak kan, dibandingkan kita buat anak ayam yang kecil juga. Dan ini benih ini saya bilang, benih ini sebenarnya bisa nanti diupayakan kita kembali ke zaman nenek moyang kita dulu. Benih itu masing-masing petani nyiapkan. Dari hamparan padi dia ini Pak dipilih lah yang ini yang mau diambil nih kan, dibuahin atau apa ya, diambil nanti diproses untuk benih hasil berikutnya 100 kilo atau 150 kilo biar lebih Pak, 150 kilo kalau nanti ada lebih benihnya dibagikan ke tetangga, terus sedekahkan ke tetangga. Nah jadi kita mencadangkan kita juga, sisanya kita bisa bagikan kalau kita mampu. Nah kemudian tempat semayanya juga luas, memang itu wajar karena kita ingin itu Hason itu seperti mendidik anak-anak TK Pak, di ruangannya itu harus lega gitu Pak. Jangan mereka tuh berhimpit-himpitan segala macam. Karena nanti waktu ditanam di lapangan dia akan melanjutkan pertumbuhan dari persemaian itu. Nah, kemudian tanaman lebih rimbun, makanya saya senang konsep ini karena agen hayati dan juga disisipkan di situ para pusat-pusatnya saya bilang. Karena di sawah kita ini banyak preman, kita harus siapkan pusat-pusatnya Pak untuk mengusir para preman itu atau membuat preman itu jadi sadar. Nah, karena preman itu jangan dimusuhi. Kalau kami dengan konsep organik ini, preman juga ada manfaatnya sebenarnya. Tapi kita ajak bekerja sama segala macam. Makanya tugas di Hason itu kita sedikitkan juga. Makanya ada konsep imunisasi bagi kita waktu itu Pak, masukkan strategi jamur baik segala macam.